Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan. Pagi ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Tema menyunting, mengabstrak, dan mengadaptasi. Tujuan pembelajaran kita hari ini, pertama, saya harap kalian mampu menyunting teks eksplanasi kompleks, kemudian mampu mengabstraksi teks eksplanasi kompleks, dan yang terakhir atau yang ketiga, saya harap kalian mampu mengadaptasi teks eksplanasi kompleks ke dalam bentuk dialog atau diskusi. Pertama, menyusun teks, menyunting teks eksplanasi kompleks. Menyunting merupakan kegiatan memperbaiki teks eksplanasi agar mendapatkan tulisan yang lebih baik dan lebih mudah dipahami. Menyunting ini artinya juga memperbaiki ya, letak-letak kesalahan teks tersebut atau naskahnya. Kegiatan menyunting ini dimulai dengan menelaah kembali aspek bentuk, isi, dan bahasa yang digunakan. Apakah bahasanya benar? Apakah isinya benar? Apakah bentuknya ini sudah sesuai? Ini maksudnya. Langkah-langkah menyunting, baik bentuknya, pertama, kelengkapan bagian-bagian teksnya. Jadi kita harus melihat apakah ini teksnya lengkap atau tidak, strukturnya memenuhi tidak. Nah, kemudian yang kedua, ketepatan susunannya. Apakah susunan ini sudah sesuai dengan struktur yang ada dalam penulisan itu. Kemudian keterpaduan hubungannya. Bisa saja ini menyangkut masalah paragraf yang satu dengan paragraf yang lain apakah padu. Padu ini maksudnya ada keterkaitan antara paragraf yang satu dengan paragraf yang lain. Kemudian antar bagian-bagiannya itu yang benar-benar ada sesuai enggak atau ganjil. Ini yang dimaksud ya. Kemudian menyunting isi. Pertama, kesesuaian isi teks dengan judul. Apakah ini teks ini sesuai dengan judul atau topik yang dia bahas? Jangan-jangan lain topiknya ataupun judulnya, isinya pun lain. Ini yang perlu diperbaiki dalam menyunting isinya ya. Kemudian kebenaran isi teks secara keilmuan ini apakah tidak bertentangan dengan ilmu lain yang dia ceritakan. Misalnya hujan itu terjadi karena adanya bidadari menangis. Apakah itu benar? Seperti itu. Nah, kalau berdasarkan ilmu pasti, ini hujan ini terjadi karena adanya sesuatu seperti ini ya. Ini mampu dijelaskan keilmuan, tapi kalau seperti itu tadi mitos-mitos saja, ini perlu diperbaiki. Kemudian tidak mengandung sara. Yang paling penting dalam menyunting atau yang harus dibuang, yang diperbaiki adalah isu sara. Jangan sampai teks-teks ini mengandung isu sara, harus dibuang. Kemudian menyunting bahasa. Jadi ketika kita menyunting bahasa, yang paling pertama dilihat adalah keefektifan kalimatnya. Apakah kalimatnya ini efektif atau tidak? Pemborosan kata atau bagaimana? Ini yang harus dilihat dalam menyunting bahasanya. Nah, kemudian ketepatan pemilihan kata dan konjungsi.
pemilihan kata atau diksi dan konjungsi yang digunakan apakah sudah benar. Jangan sampai konjungsinya antar kalimat digunakan antar kata. Itu sangat bertentangan. Pada hakikatnya ketika dibaca, jadi seorang pengarang akan gagal ketika dia tidak mampu menempatkan pilihan-pilihan katanya atau konjungsi dalam sesuatu yang benar-benar terstruktur. Akhirnya orang yang membaca naskah tersebut bosan. Ini naskah abal-abal atau naskah apa sajalah. Yang terakhir, kesesuaian dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Benar tidak tulisannya ini sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Nah, ini yang paling penting ketika kita ingin menyunting. Sesuai tidak dengan EYD? Kalau tidak sesuai dengan EYD atau ada seorang penyunting mengatakan, oh ini sudah benar, tetapi ketika dilihat dari EYD ini salah, itu juga memalukan. Langkah selanjutnya, setelah Anda menulis teks eksplanasi, cobalah menyunting teks Anda. Nah, jadi setelah Anda menulis teks eksplanasi, ya silahkan dicoba sunting sendiri nanti ya. Saya akan memeriksa suntingan Anda atau cara menyunting Anda di Google Classroom nanti. Kemudian tulislah kesalahan-kesalahan dari teks yang Anda sunting ke dalam tabel seperti yang di bawah ini. Apa di mana letak kesalahannya? Apakah di bentuk atau diisi, di bahasa? Kemudian Anda perbaikannya itu seperti apa? Kalau misalnya salah di bentuknya, perbaikannya itu apa? Atau munculkan perbaikannya, caranya memperbaiki begini. Kalau misalnya isinya Anda mau perbaiki dan itu Anda menemukan letak kesalahan di dalam, munculkan di dalam perbaikannya, perbaikannya seperti ini, isinya ini bermasalah. Kalau memang misalnya tidak ada masalah, ya munculkan juga, ini benar karena dia penggambarannya seperti ini, gitu ya. Kemudian bahasanya, misalnya keefektifan kalimatnya, ini kalimat yang digunakan tidak efektif, perbaikannya begini. Itu seorang penyunting yang baik, seorang penyunting yang hebat seperti itu. Dia mampu memperlihatkan kesalahannya kalau naskah itu salah. Oke, lanjut. Kemudian mengabstrak teks eksplanasi kompleks. Kegiatan mengabstrak ini bisa juga diartikan meringkas ya. Meringkas sebuah teks, baik itu teks eksplanasi ataupun teks-teks lain. Makanya kalau ada orang mengatakan mengabstrak, ini pasti meringkas. Kemudian agar dapat dipresentasikan secara singkat. Ini langkah-langkah mengabstrak. Ini ya, langkah-langkah mengabstrak. Misalnya peristiwa 1 seperti apa, di peristiwa 2 seperti apa. Ini namanya kegiatan meringkas ya, hal-hal penting saja yang harus yang ditulis. Kalau misalnya panjang, lebar dan sebagainya, itu bukan mengabstrak atau bukan meringkas. Peristiwa ketiga apa saja, itu diringkas saja. Kemudian peristiwa keempat, ini, kemudian peristiwa kelima, ini seperti itu. Jadi dalam meringkas itu
Jangan salah dimaknai kalau meringkas hanya beberapa potongan-potongan kalimat, tetapi karena itu mewakili secara menyeluruh, itu juga adalah bagian meringkas. Wah, ada juga yang orang meringkas 2 lembar, 3 lembar, itu patut dipertanyakan. Ringkasan apa seperti itu? Itu ya. Ini ada perintah, abstraksikanlah teks eksplanasi yang telah Anda sunting. Apakah Anda mengalami kesulitan dalam mempresentasikannya? Kalau mengalami, silahkan diceritakan. Kemudian yang ketiga ini, mengadaptasi teks eksplanasi ke dalam bentuk dialog, diskusi ya. Diskusi adalah cerita berkomunikasi untuk bertukar pendapat antara 2 orang atau lebih untuk memperoleh kesepakatan atau keputusan bersama. Nah, jadi pengertian diskusi ini seperti ini. Kemudian syarat-syarat tema diskusi. Pertama, mengandung permasalahan untuk dicari solusi bersama. Bukan bertengkar, berdebat berdarah-darah sampai akhirnya tidak ada penyelesaian. Nah, diskusi ini, terlihatnya diskusi itu atau orang yang berdiskusi ketika dia sama-sama atau mampu memecahkan masalah. Kalau hanya menimbulkan kegaduhan, itu bukan suatu diskusi. Bisa saja sebagai percekcokan, bisa saja sebagai perlawanan, atau bisa saja sebagai ya istilahnya adu argumentasi yang tiada ujung. Nah, sedangkan diskusi itu adalah bagaimana cara memecahkan masalah itu. Kemudian menguasai materi. Nah, sebenarnya apapun yang ingin dilakukan, yang paling pertama adalah kita harus menguasai materinya. Kalau tidak dikuasai materi, ya pada hakikatnya juga akan tercermin nanti di pekerjaannya. Oh, ini bukan profesional, tidak menguasai. Nah, kemudian yang ketiga, ruang lingkupnya terbatas. Jadi diskusi yang baik itu dia membatasi topik ataupun tema yang dibahas, tidak begitu meluas. Jadi dia fokus pada satu titik dan menyelesaikan dengan baik dan benar. Maksud saya menyelesaikan dengan sesuai mampu menyelesaikannya dengan baik, atau mampu memecahkan masalah-masalah yang muncul di dalam dan memperbaikinya, atau ada solusi yang ditimbulkan. Mengadaptasi artinya menuangkan pikiran yang ada dalam teks tersebut untuk dibahas bersama-sama dalam sebuah forum diskusi. Tujuan mengadaptasi pertama, mendapatkan solusi berupa saran dan kritik. Nah, ini jangan lepas daripada tujuan ini. Ngapain kita berdiskusi kalau tidak ada solusi dan saran ataupun kritik yang muncul di dalam? Walaupun pada hakikatnya kadang-kadang yang terakhir ini, kritik ini kadang-kadang tidak semua orang bisa dikritik ataupun bagaimana lah, karena kritik ini sebenarnya kadang-kadang mengkerutkan kening. Jadi pada hakikatnya kritik itu bagus, karena bisa dengan hadirnya kritik kita bisa mengintrospeksi diri. Nah, itu ya. Kemudian untuk menilai sebuah teks beserta isinya. Jadi itu tujuannya mengadaptasi, untuk menilai sebuah teks beserta isinya.
Kemudian yang ketiga, untuk bertukar pikiran. Untuk bertukar pikiran bisa saja yang satu itu dia punya kalian seperti ini dan kita tidak memiliki itu. Jadi itu maksudnya. Kemudian untuk mengasah kemampuan kritis terhadap suasana persoalan. Jadi ini memancing nalar kritis kita dalam mengadaptasi. Ya, ngapain kita mengadaptasi suatu naskah atau teks kalau tidak muncul nalar kritis kita bahwa seperti ini. Nah, dia menerima begitu saja datar-datar. Itu bukan mengadaptasi. Dia hanya terlena dalam cerita itu. Nah, ini ya, buatlah sebuah kelompok diskusi. Kemudian diskusikanlah teks yang telah Anda tulis dan sunting. Nah, silakan nanti diskusikan baik di grup WA ataupun di Facebook atau di media-media apa saja. Ini. Kemudian sebelum memulai diskusi, presentasikan hasil tulisan Anda secara ringkas. Nah, presentasikan secara ringkas, kemudian screenshot. Nah, kalau itu misalnya di WA, screenshot itu baru kirim ke Classroom. Nah, kemudian mintalah pendapat pada kelompok diskusi Anda. Nah, pendapatnya seperti apa melihat teks yang Anda tulis. Oke, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya harap kalian menonton video pembelajaran ini dari awal sampai akhir agar Anda bisa menemukan pengetahuan atau ilmu di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.